pembentukan sperma yang dibikin hari ini itu baru jadi 3 bulan lagi. Apa yang salah dengan saya? Gak ada yang salah. Kan beruntung, kenapa? Ketemu penyebab yang pasti, yang kalau kita koreksi, membaiknya bisa 50-60%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Widi Atmoko, spesialis urologi di PodCM, podcastnya RSCM. Dan pada kali ini episode podcast RSCM edisi Kencana ya. Dan kira-kira apa ya pembahasan kita hari ini? Jadi Sobat Sehat, kalau kita bicara mengenai infertilitas pada pasangan suami istri, seringkali kita belum banyak mengetahui dari faktor sisi prianya. Oleh karena itu, kita hari ini mencoba ingin menggali infertilitas terutama dari sisi prianya, dan memang ingin mencoba membahas lebih lanjut bagaimana kaitannya dengan varikokel. Yang mungkin Sobat Sehat di sini semua mungkin belum mengetahui apakah itu varikokel, bagaimana penanganannya, bagaimana mendiagnosisnya, dan juga tentunya bagaimana kaitannya untuk dalam memperbaiki masalah kesuburan dari pria dengan harapannya nanti pasangan suami istri ini bisa memiliki anak. Dan pada hari ini kita sudah hadir bersama kita narasumber yang kompeten, salah satu dokter spesialis urologi, konsultan transplantasi, walaupun memang pada hal ini juga Dr. Nur Rasyid ini juga sangat mendalami bagian men's health, terutama dalam hal masalah kesehatan seksual dan juga reproduksi dari pria. Jadi terima kasih Dr. Nur sudah hadir pada siang hari ini. Mungkin saya akan membacakan CV singkat dari Dr. Nur. Jadi Dr. Nur Rasyid, spesialis urologi konsultan, saat ini bekerja aktif sebagai staf di urologi FKW RSCM, dan beliau merupakan pas presiden dan juga pas presiden dari Ikatan Ahli Urologi, dan juga dulu sempat menjabat Kepala Departemen Urologi FKW RSCM, dan saat ini merupakan salah satu dari pionir untuk pengembangan pelayanan men's health urologi di Indonesia. Nah, mungkin kita masuk saja ya Dok ya. Jadi berhubung hari ini kita mau membahas mengenai topiknya kenali varikokel sebagai salah satu faktor utama dari infertilitas pria. Jadi mungkin hari ini kita mau mencoba diskusi kasus ya Dok. Jadi supaya kita tidak bosan mendengarkan seperti kuliah lecture ya Dok. Jadi saya coba membuat suatu kasus yang memang sebenarnya ini sudah sering sekali kita ketemui dalam sehari-hari. Mungkin di bidang kita urologi kita sudah sangat sering, tapi mungkin bagi para sobat sehat ini masih pengetahuan yang baru. Jadi gini Dok, jadi misalnya saya ada pria 40 tahun datang dengan keluhan belum memiliki anak sejak 3 tahun, sudah menikah. Nah, usia istri 30 tahun. Dari pasangan ini rutin berhubungan seksual tanpa kontrasepsi, namun dari suami ini memiliki kebiasaan merokok rutin 2 bungkus per hari, sering begadang, dan juga memiliki kebiasaan memangku laptop di paha. Itu yang sejauh ini kita anggap signifikan dari anamnesis atau wawancaranya. Dan kalau kita lihat dari pemeriksaan fisiknya memang dicurigai terdapat benjolan seperti cacing di atas buah zakar kiri. Nah, Dr. Nur, kira-kira apakah pasien ini sudah atau pasangan ini sudah termasuk golongan infertilitas? Kira-kira definisinya apa sih Dok, infertilitas? Baik, jadi kalau tadi Dr. Widi bilang ini udah 3 tahun, terus tanpa secara sengaja mencegah terjadinya kehamilan, artinya hubungannya teratur, sudah masuk karena kriterianya itu begitu pasangan itu hubungan teratur tanpa kontrasepsi selama 1 tahun, belum mempunyai anak, itu udah masuk ke kriteria pasangan yang mengalami gangguan kesuburan. Baik Dok. Nah cuma memang seperti Dr. Widi sampaikan, kalau bicara varikokel itu kalau lihat data statistiknya, pasien yang datang ke kita itu kira-kira setelah kita cek tentunya tidak tiba-tiba ujuk-ujuk diperiksa varikokelnya. Jadi standarnya tetap kita anamnesis, faktor-faktor yang menyebabkan dia bisa mengalami gangguan kesuburan. Contoh yang paling jelas tadi merokok dalam jumlah
2 bungkus per hari. Iya. Secara ilmiah jelas bahwa merokok ini akan mengganggu kualitas sperma, khususnya motilitasnya. Dan ada antioksidan dan lain sebagainya. Prinsipnya udah jelas. Yang kedua mungkin faktor panas, karena naruh komputer berlama-lama, apalagi kalau misalnya zaman sekarang WFH dari pagi sampai sore, kerjanya dengan laptop itu juga pengaruh. Meskipun tentu ada perdebatan, tapi yang pasti kita dalam mengelola pasien seperti ini tentu tahapannya sama. Pertama di anamnesis dulu faktor-faktor risikonya. Kalau ada faktor risiko yang bisa dihilangkan, kita hilangkan. Kayak tadi kebiasaan merokok. Kalau nggak bisa ya tentu ujung-ujungnya startnya tuh mudah kalau laki-laki. Jadi kita cukup periksa analisa sperma. Oke. Jadi begitu dari analisa sperma, kita akan tahu ini analisa spermanya normal apa tidak. Oke. Begitu dia normal semua parameter minimal itu ada 3. Jadi satu konsentrasi, jadi berapa juta per cc, normalnya 15 juta. Yang kemudian pergerakan itu ada 2, ada yang aktif, ada yang bergerak di tempat. Yang aktif itu mintanya sekarang 32%. Terus bentuk yang normal harus 4%. Nah kalau dari kriteria-kriteria ini sudah tidak normal, tergantung tidak normalnya di angka berapa. Kalau nanti terlalu rendah sekali, ada pemeriksaan lanjutan. Kalau nggak terlalu rendah, kita cari faktor berikutnya. Gitu mungkin sementara gambarannya. Baik dok, jadi memang pada kasus kalau kita sudah yakin memang ini ada masuk ke golongan infertilitas suami istri, itu berarti kita untuk sisi prianya kita kerjakan analisis sperma dulu ya dok ya? Itu saja dulu, nggak usah periksa hormon dan lain sebagainya, nggak usah, itu aja. Baik. Analisa sperma saja. Kalau tidak normal, WHO bilang ulang 3 bulan. Oke. WHO maunya 3 bulan, tapi kadang-kadang pasien dari luar kota, jauh dan lain sebagainya, kadang dia juga udah pernah periksa. Nah kita cukup lihat yang lama gimana, yang sekarang gimana. Jadi gitu. Minimal 2 kali ya dok? Minimal ya? 2 kali. Dengan selang minimal 3 bulan 3 bulan sebaiknya. Baik. Karena pembentukan sperma yang dibikin hari ini, itu baru jadi 3 bulan lagi. Oke. Jadi kalau kita periksa dia bulan depan, sebenarnya itu yang dibikin 2 bulan yang lalu. 2 bulan lalu, oke. Gitu. Baik dok. Baik. Nah kita kembali lagi mungkin dok dari sisi faktor risiko infertilitas ya sebelum kita beranjak jauh bicara mengenai diagnosis, parekokel. Tadi selain dokter sebut masalah merokok, masalah mangku laptop di paha, kira-kira ada yang lain tidak dok? Misalkan dari sisi pria tuh kan dibilang ada juga misalkan kita ketemu kok ini kayaknya pria tidak ada masalah sama sekali, tidak ada kok dicari-cari varikokel juga tidak ada masalah. Itu kira-kira penyebabnya apa ya dok kira-kira? Ya, memang jadi ilmu pengetahuan ini terus berkembang. Jadi kalau kita lihat perkembangan infertilitas pria di tahun 2010 itu 50% setelah kita periksa semua, 50% itu kita belum tahu. Baik. Idiopatik namanya. Oke. Jadi udah dicari ke sana kemari, nggak tahu sebabnya, nggak tahu apa, cuman ya nggak subur aja gitu. Baik. Nah, sekarang di 2020 lah paling tidak itu udah tinggal 30%. Jadi tetap ada hal-hal yang kita belum tahu. Baik. Gitu. Jadi tetap balik lagi kita harus mencari semua faktor risikonya ya. Cari pelan-pelan faktor risikonya, kemudian labnya apa. Nanti lab-lab tertentu perlu ditambahkan apa enggak tergantung dari yang analisa spermanya tadi. Baik dok. Nah kebetulan pada kasus ini kita sudah melakukan analisa sperma, ya hasilnya secara volume cukup baik 5 cc, di mana normalnya lebih dari 1,5 cc, dari pH 8,5, artinya normal lebih dari 7,2. Konsentrasinya agak rendah nih dok, 10 juta per mililiter, normal kan di atas 15 juta. Motilitas juga sudah mulai menurun yang total karena secara penghitungan hanya 30%, ini dihitung dari penambahan yang progresif dan non progresif di mana normalnya itu di atas 40%. Imotilnya juga lumayan 50%, normalnya kurang dari 40%. Dan untuk bentuknya ini morfologinya yang normal hanya 3%. Di mana diharapkan lebih dari 4% yang normalnya. Jadi memang bisa dibilang secara istilah katanya oligoastenoterato-zoospermia. Nah mungkin dokter bisa terangkan nih kira-kira apa nih istilah-istilahnya nih. Jadi memang seperti yang saya bilang tadi di awal ada 3 item utama. Jadi pertama konsentrasi. Jadi begitu konsentrasinya di bawah normal kita bilang oligo. Jadi angkanya di bawah normal. Tadi patokan WHO 2010 ke atas tuh 15 juta. Dulunya 20 juta. Terus kemudian pergerakan. Pergerakan kalau normal ya kita pergerakannya normal. Begitu kita ketemu kasus ini di bawah normal, maka
oligoterato. Oke. Nah, asteno. Iya. Nah, kalau ini karena bentuk yang normal juga di bawah standar, maka oligo jadi jumlahnya kurang, asteno pergerakan yang baik juga kurang, terato bentuk yang baik juga kurang. Nah, pada kasus ini kebetulan angkanya nggak jelek-jelek amat. Jadi sebenarnya kan 10 juta ya. Iya, Dok. Pasangannya sudah dibawa, udah nyampe 30 tahun. 30 tahun, masih di bawah 35. Yang harus kita ingat, kita ini ngobatin pasangan tujuannya datang ke kita pengen punya anak. Iya. Bukan pengen analisa spermanya makin bagus. Iya. Makin bagus tapi nggak jadi anak ya nggak penting buat mereka. Iya. Maka kita harus terangkan kepada mereka, Anda datang ke kami ini sebagai pasangan. Wanita yang berada di bawah sudah mencapai 30 tahun, artinya idealnya tinggal 4 tahun, 5 tahun nih. Oke. Jadi kita harus sepakat dengan pasangan ini bahwa segala prosedur yang kita akan lakukan diharapkan terjadi kehamilan sebelum berumur 35 tahun. Karena wanita itu jelas makin bertambah usianya, kesuburannya turun. Jadi jangan sampai karena pasien itu di awal pengobatan nggak ngerti, dia karena kesibukan pekerjaannya diurus-urus tahun belum selesai dia berhenti. Nanti datang-datang ke kita lagi 4 tahun lagi, udah mepet di 35. Ini kadang-kadang karena kita lupa menjelaskan bahwa ada faktor-faktor seperti itu. Nah, dengan kita tahu seperti itu tentu tadi berjalan. Jadi prosesnya kita cari nih kenapa dia turun gitu kan faktor-faktornya banyak. Tapi kita bilang bahwa target kita punya anak. Jadi kalau nanti kita lakukan tindakan atau terapi yang maksimal belum mencapai angka normal nggak apa-apa. Tapi yang penting ada assisted reproductive technique. Jadi teknik kehamilan berbantu. Apakah mau inseminasi atau sampai bayi tabung. Nah itu jadi pasiennya udah ada bayangan bahwa step saya tuh begini. Jangan dia nggak tahu dia mau ngelangkah kemana nih. Jadi kita diskusikan bersama karena di situ ada langkah yang harus kita bareng dengan pasien. Tentu konsekuensinya adalah biaya juga. Karena ini kan tidak di-cover oleh asuransi BPJS misalnya. Jadi pasien harus tahu bahwa kalau dia milih begini, konsekuensinya cost-nya sekian. Kalau ini konsekuensinya cost-nya sekian. Sehingga pasien tahu langkah demi langkah jangan membuang biaya yang salah-salah atau yang tidak perlu terhadap pemeriksaan atau terapi yang tidak perlu. Baik. Yang akhirnya menguras tabungannya dia. Baik, Dok. Gitu mungkin. Nah, balik lagi ke kasus, Dok. Tadi kan sejauh ini data-datanya hanya secara analisis sperma sama tadi pemeriksaan fisik sama anamnesis atau wawancara ya. Iya. Perlu tidak, Dok, penunjang lain? Apakah USG pada kasus ini atau misalnya pemeriksaan hormonal itu perlu dilakukan tidak, Dok? Jadi pemeriksaan hormonal itu sekarang kita sepakat diperlukan kalau di bawah 5 juta. Baik. Atau bahkan ada yang ngambil ekstrim di bawah 1 juta. Saya sih ikut yang 5 juta. Baik. Kalau di 10 juta saya tidak perlu kecuali ada faktor seksual. Jadi dia memang libidonya juga dirasa sangat terganggu gitu-gitu boleh lah. Tapi kalau enggak harus sebenarnya. Baik, Dok. Begitu. Dan kalau untuk USG, misal tadi kan dari pemeriksaan fisik kita curiga kayak benjolan seperti cacing ya. Apakah kita memang kalau sudah yakin dari sisi dokter ya, urologi misalnya, ini sepertinya varikokel yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Atau kita nanti mesti melakukan secara detail ukurannya berapa, diameternya, segala macam gimana, Dok? Baik, jadi memang belum masuk standar. Tetapi pengalaman kita di urologi atau dalam bidang apapun sebenarnya, kalau pasien itu sadar bahwa memang masalah saya ini gitu loh. Jadi dia lihat ada buktinya, itu lebih mudah pasien untuk setuju dengan apa yang kita bangun gitu. Nah, saya dari dulu sebelum saya kebetulan senang USG. Jadi dari dulu saya selalu, meskipun udah dibilang bahwa ini varikokel, saya periksa sekalipun saya yakin varikokel, tapi pasiennya kan nggak lihat. Baik. Nah, dengan saya USG, saya bilang sebelum saya USG saya bilang patokan normal adalah pada waktu pembuluh darah itu kita ukur mengedan, dalam keadaan mengedan, dia tidak boleh di atas 2 mili. Itu normal. Nah, kalau antara 2 sampai 2,5 itu ringan, 2,5 sampai 3 itu berat. Di atas 3, nah itu yang berat.
patokan ini nggak sama di radiologi. Tapi kenapa saya milih patokan yang ini? Karena implikasi atau korelasinya dengan terapi. Saya pernah mengikuti workshop untuk infertility. Waktu itu saya ingat dari center yang besar di Jerman, dia mempropos bahwa varikokel yang akan ada gunanya di operasi itu kalau diameter di atas 3. Saya ingat 2010 itu. Baik. Tapi di guideline kan baru muncul 2020. Iya, Dok. Nah, jadi sejak saya ikut 2010 saya udah ambil patokan itu. Baik. Karena kita tahu bahwa guideline itu akan mengumpulkan dari data-data center-center yang rajin nulis, rajin ngumpulin data. Nah, sekarang saya makin yakin bahwa semua pasien yang curiga varikokel, saya USG. Jadi pasiennya real time bisa lihat di layar tuh. Oh iya bener tuh, pembuluh darah saya gede. Apalagi kadang-kadang kita, Pak silakan ngeden. Terjadi reflux yang tadinya alirannya biru berubah jadi merah. Pasien kan jadi, oh bener tuh, bukan kata dokter, tetapi memang pembuluh darah saya yang bermasalah. Apalagi sekarang guideline udah bilang, kalau di atas 3 mili di terapi akan membaik. Jadi prinsipnya sebenarnya kita ini sebagai dokter kan hanya menyampaikan informasi. Bahwa Anda begini, kalau Anda begini yang terbaik ini. Apakah ada juga yang misalnya contoh ya, pasien udah diterapi segala macam, tapi diameter varikokelnya 2,5. Kanan kiri. Ya saya akan bilang bahwa kalau kepustakaan bilang ini tidak harus. Tetapi yang ketemu hanya ini, jadi terserah Anda mau dicoba apa enggak. Baik. Enggak juga nggak apa-apa, misalnya mau langsung bayi tabung. Nah nanti kita lihat bagaimana perkembangan varikokel yang dulunya saya baru lulus urologi itu, spesialis urologi itu tahun 2000. Sebagian besar kebidanan, spesialis kebidanan obstetrik ginekologi bahkan KAFER nggak percaya varikokel itu berpengaruh. 2010 semua percaya. Sekarang kita makin punya patokan yang jelas. Baik, Dok. Gitu. Nah, jadi tadi kita sudah mungkin agak lompat sedikit ya, Dok, yang membahas panjang lebar mengenai varikokel. Cuman balik lagi nanti, Dok, supaya nanti sobat sehat mengerti sebenarnya tahapannya ya. Sama definisi dulu, Dok. Nah, varikokel itu apa sih, Dok? Kan katanya dibilang ada yang ini kayak varises di kaki. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail, Dok. Gampangnya sebenarnya varikokel atau varises itu pelebaran pembuluh vena. Saya mengandalkannya supaya gampang begini. Kalau darah jantung tuh mengalir arteri mengalir itu karena pompa jantung. Baik. Jadi begitu jantung pompa dia ngalir. Nah kalau vena ngalirnya itu mengandalkan katup. Jadi vena ini tidak ada daya dorongnya. Dia bisa ketekan oleh otot, begitu dia ketekan katupnya kebuka gitu. Nah kalau ini melebar, ini katup kan nggak bisa nutup. Akibatnya kalau kita berdiri misalnya, maka darah itu akan terkumpul di daerah yang rendah kan. Tapi kan pasien sering nanya, dok apa yang salah dengan saya? Gak ada yang salah. Karena contoh perempuan lah ya, dia nggak pernah ngelahirin, nggak pernah apa, ya banyak varises di kakinya. Baik. Nah laki-laki juga seperti itu. Siapa yang akan punya varikokel, siapa yang nggak tahu. Tergantung undian aja siapa yang mau dapat pembuluh darah seperti itu. Tapi kalau memang udah punya, bisa diperberat. Tapi bukan itu menjadi penyebab. Kalau enggak nanti semua olahraga angkat berat varikokel semua kan? Iya, Enggak. Jadi memang dari sananya aja. Nah bedanya kalau varises itu di kaki, varikokel ini pelebaran vena-vena yang terletak di plexus pampiniformis. Jadi vena yang mengalir balik dari testis ke atas. Nah begitu dia mengalir baliknya menjadi lambat, jelas kadar oksigennya akan drop. Suhunya akan panas. Jadi kalau orang bilang jangan sauna, ini kita sauna 24 jam oleh pembuluh darah kita sendiri. Jadi teori yang paling sampai sekarang paling dipegang adalah karena panas yang disebabkan oleh varikokel di testis kita, itu yang akan menyebabkan penyebab utamanya kenapa kualitas sperma itu jadi turun. Baik, jadi memang pada kasus ini mungkin ada keterkaitan dok ya antara varikokel dengan kemungkinan infertilitas, walaupun memang dia ada faktor-faktor risiko lain tadi seperti biasa merokok dan lain-lain. Jadi kalau kasus ini, Dokter Widi bilang tadi udah diraba oleh dokter dan betul kita lihat. Jadi kan kalau kita lihat gradasinya kan, kalau dilihat dengan mata itu udah grade 3. Kalau dia terlihat waktu ngeden grade 2. Kalau
teraba waktu ngeden baru grade 3, ya grade 1 gitu ya. Memang sampai sekarang pun patokan-patokannya masih tetap seperti itu karena untuk mencegah kesulitan diagnosis. Karena kalau kita minta semua orang Doppler kan sulit ya. Ya. Tapi kalau kita di urologi, apalagi seperti Dr. Widi juga yang mendalami infertility, itu menurut saya sih harusnya udah menjadi patokan standar lah. Baik, Dok. Supaya kita punya angka yang sama bahwa oke, dia kita operasi karena diameternya sekian. Baik, Dok. Nah, kira-kira pada kasus ini kita mesti ngapain nih, Dok? Ya, baik. Balik lagi. Jadi balik seperti yang saya bilang, kalau kebetulan pasien ini datang ke kita di RSCM misalnya, itu di ruang praktek kita di Kencana ada USG Doppler. Ya. Jadi biasanya kita langsung ukur saja di situ. Nah, begitu dia diameternya di atas 3 mili dan memang tidak ada faktor-faktor lain, ya tentu merokoknya kita suruh berhenti lah kalau bisa ya. Tapi faktor-faktor lain nggak ada, ya kita bilang ke dia bahwa saat ini gini. Jadi kalau kita bicara balik ke tadi, di antara semua kasus yang datang ke RSCM karena infertility, ternyata 48% itu karena varikokel. Satu, dengernya nggak enak. Kenapa? Kalau ketemu varikokel, obatnya hanya operasi. Iya. Tapi kalau kita melihat dari manfaat, kita harus senang. Kenapa? Di antara penyebab-penyebab lain, varikokel ini kalau diberesin, yang keberhasilannya paling tinggi. Iya. Itu yang harus kita sadarkan ke pasien supaya pasien juga nggak terlalu sedih. Aduh, saya varikokel, obatnya harus operasi. Oh enggak, saya bilang Anda beruntung. Kenapa? Ketemu penyebab yang pasti, yang kalau kita koreksi, membaiknya bisa 50-60%. Sementara masalah lain mungkin hanya 15% perbaikannya. Baik, Dok. Jadi nah, itu ya. Kira-kira penanganannya bagaimana, Dok? Dengan varikokel ini, apakah dioperasi? Mungkin dokter bisa jelaskan kira-kira mekanismenya bagaimana? Apakah operasinya cukup besar? Baik. Mungkin bisa dibayangkan. Baik. Jadi operasi ini, jadi saya menceritakan aliran darahnya dulu biar gampang ya. Jadi dari arah testis dia naik ke atas. Tadinya di testis itu banyak. Begitu naik ke atas makin sedikit jumlahnya, bisa sampai jadi 1, baru naik di perut ke dalam aorta atau ke arah ginjal. Oleh karena itu, zaman dulu teknik operasinya namanya palomo. Palomo itu sayatannya di samping kanan atau kiri, tergantung dari yang kita mau operasi, dari pusar. Jadi tinggi di atas, karena di pembuluh darahnya udah 1. Nah, teknik laparoskopi, ada teknik laparoskopinya, juga mengikat di situ. Jadi laparoskopi ini kesannya sih memang keren ya, karena sophisticated gitu. Tapi sebenarnya ada yang lebih baik. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan di RSCM itu namanya adalah teknik microsurgery. Baik. Kita membukanya kira-kira 2 cm di kiri atau kanan, terserah dari varikokel sebelah mana, atau bisa dua-duanya, di samping dari penis. Jadi sebelum pembuluh darah itu masuk ke dalam perut. Baik. Cuma di situ pembuluh darahnya kecil-kecil. Oke. Sehingga kita harus pakai mikroskop untuk membedakan mana vena, mana arteri. Ya. Kalau ditanya operasinya berat apa enggak, Dok? Ya kalau cerita sakit, lebih sakit disunat sih. Iya, Dok. Jadi satu, kalau dari sudut seberapa berat, ya kita operasi hari Jumat misalnya. Ya. Jumat operasi, Sabtu pagi pulang, Senin kerja. Baik. Bahkan kalau dia memang sedemikian sibuknya, kita bius umum. Oke. Operasi, tunggu 2, 3, 4 jam, pulang lagi, bisa saja. Oke. Gitu. Jadi tidak seserem yang dibayangkan. Jadi kalau kita cerita golongan, kadang-kadang ada kecil, sedang, khusus, berat gitu kan. Itu khusus karena teknik operasinya. Baik. Kalau secara risikonya sih kecil. Baik, tapi pasien udah bisa langsung cepat mobilisasi ya, Dok, ya, pasca operasi ya? Ya, jadi Sehari, memang 2 hari. tergantung pembiusan kita. Kalau kita bius umum, pulang mah bisa langsung pulang, tapi nggak boleh nyetir mobil mabok nanti habis dibius kan. Harus diantar. Iya, Dok. Nah, kalau kita bius separoh, ya tentu besoknya baru bila pulang. Ya tadi, kalau kita bius bahkan operasi Jumat malam gitu, Jumat sore di Kencana, Sabtu pagi udah pulang, Iya. Senin udah kantor deh. Baik. Jadi bukan hal yang menyeramkan lah. Baik. Nah, lalu untuk follow up-nya bagaimana, Dok? Tadi kan dokter sempat cerita keberhasilan kalau kita tindakan varikokel ini bagus ya. Iya. Nah, sebenarnya bagusnya itu
kita bagaimana bisa memfollow up, apakah nanti dicek spermanya lagi atau Baik. bagaimana? Ya, jadi kalau kita mau lebih teliti, meskipun ini tidak termasuk standar rutin, kalau di bawah 5 juta juga kita biasanya anjurkan untuk cek namanya fragmentasi DNA. Ya. Jadi kadang-kadang seperti tadi, kalau kita lihat spermatozoa kan pergerakannya, konsentrasi sama bentuk. Ya. Nah, kalau mau lebih teliti, dari yang bergerak baik, dari bentuknya yang kelihatan normal, bisa kita lihat intinya. Berapa persen yang rusak. Nah, pada pasien varikokel, itu sering, hampir selalu, inti selnya banyak yang rusak. Baik. Sehingga kalau dulu cerita sebelum ilmu berkembang, dulu teman-teman di Obsgyn, nggak perlulah varikokel kita operasi dulu, udah bayi tabung aja dulu. Ternyata keberhasilan bayi tabung itu jauh akan lebih baik kalau dia sudah dikoreksi varikokelnya. Kenapa? Pada waktu orang itu dikoreksi varikokelnya, inti selnya yang tadinya rusak kembali baik. Baik. Sehingga kalau kita dapat sel spermatozoa yang bagus secara bentuk, di dalam inti selnya juga bagus. Itu yang menyebabkan kenapa keberhasilan bayi tabung naik dengan orang yang sudah yang punya varikokel dioperasi dulu. Oke. Nah, terus tadi pertanyaan Dokter Widi bagaimana follow up gitu kan? Nah, follow up itu memang seperti cerita awal saya tadi. Kalau kita cerita spermatozoa, apa yang kita lakukan hari ini nilainya 3 bulan lagi. Jadi kalau kita operasi pasien itu tanggal 1 bulan September, Oktober, November, berarti 1 Desember baru kita lakukan analisa sperma. Jangan bulan depan belum kelihatan hasilnya. Kadang kita menunda lagi 6 bulan. 6 bulan. Iya, jadi bisa. Dan itu harus dijelaskan dari awal ke pasien sehingga pasiennya nggak terlalu kaget, ekspektasinya tinggi ya. Ekspektasinya tinggi atau ekspektasi yang salah, jadi frustasi dia kan. Iya, Dok. Gitu. Baik. Nah, kira-kira Dok, kan memang dalam hal mungkin agak sedikit ini ya di luar dari topik karena memang ini banyak sekali mungkin dari masyarakat itu juga yang mungkin mengalami masalah seperti ini, mereka sering mendapatkan terapi-terapi vitamin. Oh, baik. Nah, pada kasus ini kira-kira ada tempatnya atau tidak? Lalu sebenarnya secara umum terapi vitamin multivitamin yang memang khusus masalah infertilitas ini bagaimana Dok efektivitasnya? Jadi biasanya kita yang tidak ada perdebatan ya. Kalau memang yang nggak tahu sebabnya. Jadi udah kita cari segala macam nggak tahu. Ya sudahlah, disitulah tempatnya antioksidan dan multivitamin. Meskipun penelitian besarnya juga nggak ada, tapi karena daripada nggak ada lain yang dikerjain ya bolehlah dikasih. Tapi kalau udah jelas-jelas varikokel, apalagi ukurannya diameter di atas 3 mili, ya itu hanya buang waktu dan buang biaya. Karena kita ingetin pasien kan, bayangkan kalau kita putusin sekarang, minum obat dulu. Kita lihat 3 bulan lagi. 3 bulan nggak sempet, pasien nanti datang molor lagi. Nggak apa-apa, yang penting dia ngerti bahwa ada timetable yang harus dia korbankan kalau dia menunda apapun. Oke. Itu yang perlu pasien tahu. Jadi sebenarnya juga masih ada tempatnya Dok ya, terutama dalam beberapa hal seperti itu ya. Jadi yang idiopatik boleh, dan itu masih 30%, masih gede loh itu space-nya. Iya Dok. Obat-obat seperti itu. Baik Dok, sebelum saya tutup nih, kira-kira dokter ada ini tidak ya, pesan atau... baik. Jadi memang di Indonesia ini agak berbeda dengan di luar negeri. Kalau kita di klinik male infertility kan orang datang ke kita operasi varikokel memang karena gangguan kesuburan. Iya Dok. Tapi ada lagi yang orang datang karena dia masih kecil tapi terdiagnosis sebagai varikokel. Ya. Kalau dulu di bawah tahun 2010 kita bilang udah tenang-tenang aja. Nanti balik kalau sudah menikah 1 tahun belum punya anak. Ya. Sekarang guideline-nya beda. Kita harus bilang kalau anak remaja ini dengan varikokel sebesar ini kita biarkan, ada risiko loh testisnya mengecil. Oke. Jadi bukan disuruh operasi, diinformasikan bahwa ada risiko testisnya mengecil. Kalau testisnya mengecil, ya tentu bisa kualitas spermanya menurun. Jadi kalau memang pasiennya cukup concern tapi belum berani operasi, ya udah ukur aja testisnya,
dengan USG atau dengan Preder, bandingin, nanti setahun lagi lihat lagi. Kalau benar ada data yang menurun, ya kita suggest harus tindakan untuk operasi, karena menghindari nanti dia dewasa terus ternyata testisnya udah jauh lebih kecil. Dan sering kan kalau kita lihat Dokter Widi pasti sering deh, karena varikokel itu kan seringnya ada di kiri. Iya. Begitu kita periksa testis yang kiri lebih kecil. Oke. Nah itu salah satu bukti bahwa kita nggak diagnosis waktu dia muda, ketemunya udah menikah. Oke. Nah ternyata testis yang ada varikokel jadi lebih kecil. Baik. Ada juga yang mau masuk tentara atau ABRI, itu kita nggak usah perdebatkan lah karena urusan. Iya dok. Baik. Oke, baik, terima kasih Dr. Nur Rasyid. Jadi sebagai kesimpulan, mungkin dari saya sebagai host di sini bisa mendapatkan message bahwa memang varikokel ini menjadi salah satu penyebab utama dari sisi infertilitas pria, di mana kalau kita temukan ini, bisa dibilang ini merupakan suatu chance untuk bisa memperbaiki kualitas kesuburan dari sisi pria yang sangat potensi sekali. Jadi jangan takut apabila memang untuk masalah infertilitas pria kita harus senantiasa melihat, mengidentifikasi faktor risiko, terutama bila memang misalnya ada varikokel. Jangan ragu untuk berkonsultasi terutama ke dokter urologi ya, untuk bisa nanti kita bicara mengenai bagaimana penanganannya. Dan ucapan terima kasih kepada Dr. Nur Rasyid, spesialis urologi konsultan, sudah hadir di POCM, sudah menjelaskan mengenai kaitan varikokel dengan infertilitas pria. Dan terima kasih kepada Sobat Sehat yang sudah menonton podcast RSCM kami, dan saksikan podcast POCM RSCM ini di YouTube channel RSCM Jakarta. Jangan lupa di like dan juga di subscribe, dan juga kita juga ada Spotify POCM, dan juga ada Instagram rscm.kencana. Jangan lupa untuk follow rscm.kencana dan juga rscm.official. Tetap terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan selalu lakukan protokol kesehatan ya. Dan saya Dr. Widiatmoko, spesialis urologi, undur diri. Sampai ketemu di POCM episode berikutnya yang tidak kalah menarik. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.